Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Noftiliarti, NIM 19234012. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Yang terhormat Ibu Malta Nelisa S. Osemhum selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Informasi Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup dokumen dan informasi hukum. Ruang lingkup dokumen dan informasi hukum ini ada pembagiannya, ada 18 macam. Yang pertama di sini ada buku hukum. Buku hukum merupakan suatu kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi suatu pada salah satu ujung bagiannya, yang di dalamnya berisi tulisan atau gambar yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai bidang keilmuan hukum. Dan setiap lembaran yang terdapat di dalam buku ini disebut dengan halaman. Salah satu contoh buku hukum di sini ada Azas-azas hukum pidana. Di dalam buku Azas-azas hukum pidana ini terdapat informasi mengenai azas-azas hukum pidana, mulai dari pengertian pidana dan tindak pidana, lalu ada azas-azas dalam hukum pidana, hingga informasi mengenai pengulangan tindak pidana dan informasi mengenai hukum pidana lainnya. Yang kedua di sini itu ada buku bidang lain. Buku bidang lain ini pengertiannya hampir sama seperti buku hukum, tetapi bidang keilmuan yang dibahas di buku bidang lain ini berbeda dengan hukum. Contohnya di sini ada buku mengenai panduan kepegawaian negeri sipil. Buku panduan kepegawaian negeri sipil ini bukan buku hukum, tetapi di dalam buku ini terdapat hukum atau peraturan. Di sini di mana dalam buku panduan kepegawaian negeri sipil ini berisikan panduan bagi pegawai negeri sipil dari mulai administrasinya, mengenai hak dan kewajiban yang diperoleh sebagai pegawai negeri sipil. Serta di buku panduan pegawai negeri sipil ini juga terdapat sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggar aturan. Sehingga di dalam buku lain ini dia bukan buku ilmu hukum, tetapi di dalam buku tersebut terdapat informasi yang bersifat hukum. Yang bagian yang ketiga yaitu ada buku rujukan. Buku rujukan ini memuat informasi yang singkat dan padat tentang berbagai hal yang diperlukan oleh pemakai. Contohnya di sini mencakup kamus, ensiklopedia, atlas, dan lain sebagainya. Buku tersebut, jenis-jenis tersebut disebut sebagai buku referensi. Salah satu contohnya di sini yaitu ada ensiklopedia hukum pidana Islam. Ensiklopedia ini sangat lengkap di bidang kepidanaan hukum Islam dan juga sangat sistematis. Di dalamnya dikemukakan pendapat-pendapat ahli ulama mazhab, dan ensiklopedia ini juga mengungkap pandangan-pandangan hukum konvensional dari berbagai negara sebagai perbandingan terhadap hukum pidana Islam. Yang keempat ada Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Himpunan Peraturan Perundang-undangan ini merupakan kumpulan suatu aturan hukum yang memiliki bentuk tertulis dan memiliki kekuatan mengikat, sehingga harus ditaati oleh siapapun objek peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam Undang-Undang 1945, undang-undang ini merupakan suatu konstitusi atau hukum dasar tertulis yang memiliki 4 alinea pembuka dan 37 pasal. Selanjutnya di sini contoh dari buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan di sini yaitu Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP. Yang di mana di dalam buku ini terdapat informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP, dan buku ini merupakan jilid kedua yang diterbitkan tahun 2005 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya ada jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan keputusan-keputusan dari hakim yang terdahulu yang dipergunakan untuk menghadapi suatu masalah yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Di sini contohnya ada jurisprudensi hukum secara perdata.
Himpunan Jurisprudensi Hukum Secara Perdata ini bersumber dari jurisprudensi terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1968 sampai dengan tahun 2006. Pembahasan jurisprudensi ini dilengkapi oleh uraian kaidah hukum yang dijelaskan secara ringkas dan tepat oleh penulis. Selanjutnya ada laporan hasil penelitian hukum. Laporan penelitian hukum adalah suatu dokumen yang ditulis dengan tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian hukum yang dibuat secara jelas dan disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dalam bahasa yang lugas. Salah satu contoh laporan hukum di sini yaitu laporan penelitian hukum di sini yaitu laporan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Kepolisian Resort Grobongan yang ditulis oleh Bambang Dwi Baskoro SH M.Hum. Di dalam laporan penelitian ini beliau menceritakan atau menjabarkan mengenai perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya hasil seminar hukum. Hasil seminar hukum ini merupakan laporan yang dibuat berupa kesimpulan atau pelaporan hasil sebuah seminar hukum yang telah diikuti. Di sini contohnya itu ada kumpulan hasil seminar hukum nasional yang ke-1 sampai dengan yang ke-8 dan Konvensi Hukum Nasional tahun 2008. Buku ini berisikan tentang informasi mengenai hasil seminar hukum nasional yang diterbitkan pada tahun 2011 oleh Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Selanjutnya ada naskah akademis dalam kurung rancangan undang-undang. Naskah akademis adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, lalu tujuan penyusunan, lalu sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan undang-undang. Salah satunya di sini contohnya yaitu rancangan undang-undang yang berisikan tentang pengesahan memorandum saling pengertian antara Pemerintahan Republik Indonesia dengan Pemerintahan Republik Sosialis Vietnam tentang meningkatkan kerjasama pejabat pertahanan dan kegiatan bidang pertahanan terkait. Selanjutnya ada clipping di bidang hukum. Clipping di bidang hukum ini merupakan suatu kegiatan menggunting, memotong bagian-bagian tertentu dari media cetak seperti buku, majalah, tabloid, koran, dan sumber informasi tertulis lainnya yang berhubungan dengan mengandung informasi mengenai hukum. Setelah itu, potongan-potongan tersebut disusun di dalam sistem yang tertentu pada suatu bidang seperti kertas, karton, kartu, dan lain sebagainya. Salah satu contoh clipping hukum di sini yaitu ada mengenai hakim tolak ekspedisi Ahok dan penasihat hukum. Artikel ini memberikan informasi mengenai penolakan hakim terhadap ekspedisi Ahok dan penasihat hukum terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Selanjutnya ada berita negara. Berita negara ini merupakan media resmi yang diterbitkan oleh suatu negara. Di Indonesia, berita negara diterbitkan oleh pemerintah untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan peraturan atau pengumuman lainnya yang bersifat resmi. Berita negara ini lebih rinci dapat diterbitkan tambahan berita negara. Penerbitan berita negara dan tambahan berita negara merupakan penerbitan berita resmi pemerintah Republik Indonesia yang otentik dan isinya dapat dijadikan referensi bagi negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerbitan berita negara ini merupakan mekanisme penyebaran informasi perundang-undangan dan sistem dalam memberikan informasi kepada publik atau masyarakat secara luas. Selanjutnya ada lembaran negara. Lembaran negara adalah penerbitan resmi dari pemerintahan yang memuat produk perundang-undangan. Dipublikasikan secara berkala dengan
penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk kebijakan, pengumuman, peraturan, dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan, lembaga, atau pemerintahan. Selanjutnya ada lembaran daerah. Lembaran daerah merupakan terbitan resmi pemerintahan daerah yang digunakan untuk diterbitkan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Contohnya di sini ada Lembaran Daerah Kota Padang Panjang tahun 2008 nomor 7. Selanjutnya ada himpunan berseri, dalam kurung himpunan keputusan menteri tertentu yang terbit secara rutin. Himpunan berseri merupakan himpunan keputusan menteri tertentu yang diterbitkan secara berkala atau dalam waktu tertentu diterbitkan secara rutin. Salah satu contoh himpunan berseri di sini yaitu ada Himpunan Peraturan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2012 yang membahas mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun tersebut. Selanjutnya ada majalah hukum. Majalah hukum merupakan terbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas dan diterbitkan secara berkala, misalnya sekali sebulan, sekali minggu, atau sekali dalam satu periode misalnya. Majalah ini berisikan bermacam-macam artikel yang berkaitan dengan ilmu hukum yang ditunjukkan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Biasanya majalah ini didanai oleh iklan, harga penjualan, biaya berlangganan, atau ketiganya sekaligus. Salah satu contoh majalah hukum di sini ada itu Majalah Hukum Nasional yang berisikan tentang artikel-artikel mengenai hukum. Yang di sini ada volume 51 nomor 1 tahun 2001. Selanjutnya ada majalah lain. Majalah lain merupakan satu media publikasi atau penerbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel tertentu tentang bidang keilmuan tertentu. Selain memuat artikel, majalah juga merupakan publikasi yang berisikan cerita pendek, gambar, review, atau ilustrasi lainnya yang memberikan informasi mengenai bidang tertentu. Salah satu contoh majalah lain di sini yaitu majalah Tempo yang membahas mengenai korupsi bansos kubu Banteng. Di dalam majalah ini bukan merupakan majalah hukum atau memuat artikel-artikel hukum, tetapi di dalam majalah ini terdapat topik-topik yang bisa diproses atau memang memiliki kekuatan hukum atau proses hukum. Selanjutnya ada surat kabar. Surat kabar merupakan suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas yang berbiaya rendah yang disebut dengan kertas koran, yang berisikan berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa event politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, cuaca, dan lain sebagainya. Tidak dipungkir pula di dalam tersebut ada kasus yang berkaitan dengan hukum. Koran pada umumnya diterbitkan setiap hari, namun ada kalanya koran dengan penerbitan tertentu yang diterbitkan dalam waktu mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Salah satu contoh koran yang ada kaitannya dengan hukum di sini yaitu ada perusakan kejaksaan yang berisi informasi mengenai 2 orang yang menjadi tersangka perusakan cagar budaya SMA 17 Yogyakarta. Selanjutnya ada brosur dan pamflet yang berkaitan dengan bidang hukum. Pamflet adalah media informasi yang berbentuk selebaran yang dicetak yang berisikan informasi mengenai hukum dan bisa berupa teks dan gambar. Pamflet biasanya digunakan untuk menyebarkan informasi.
Nama lain yang sering digunakan untuk menyebut pamflet ini adalah leaflet, brosur, dan flyer. Selanjutnya, bagian terakhir dari ruang lingkup dokumen dan informasi hukum ini yaitu ada dari bahan pustaka yang bukan buku. Di sini saya ada 3 jenis. Yang pertama ada compact disc atau yang biasa kita kenal sebagai CD. Selanjutnya ada microfiche atau microfilm, dan yang terakhir itu ada foto atau video. Nah, ketiga bahan pustaka yang bukan buku ini bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai dokumen atau informasi hukum karena ketiga benda tersebut bisa dijadikan barang bukti yang otentik untuk suatu proses hukum. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.